Kemakan Geki kukang Mas Ucup aja ya Mas ya. Ya kenapa Bil? Kemakan Geki kukang Mas Ucup sama Binsak ya kalau nggak salah ya. Mm-mm. Dim- Gas ya. Dimulai aja Mas. Mm. Let's see. Terus ketok ya. Udah Mas. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorry ya, aku ngutang ini geriatri. Langsung nomor satu. Di sini yang ditanya diagnosis yang tepat pada pasien. Kasusnya pasien 83 tahun. Keluhannya kurang semangat untuk aktivitas. Nggak bisa berkonsentrasi bila diajak bicara. Sering lupa anak dan cucu. Lebih sering di rumah saja sejak suami meninggal. Ada keluhan susah tidurnya sama sering mengantuk. Riwayat hipertensi 18 tahun dengan amlodipin 5 mg. Skor GDS-nya 13 dari 15, MMSE-nya 22 per 30. Yang ditanya apa diagnosis yang paling tepat pada pasien ini. Pilihannya ada delirium, pseudodemensia, Alzheimer, demensia vaskular, sama demensia tipe lain. Sebelum bahasan bahas satu-satu ya. Kalau delirium, enggak, soalnya onset-nya juga nggak tiba-tiba dan nggak ada keluhan perubahan tingkat kesadaran. Alzheimer di sini masih mungkin, terus demensia vaskular di sini nggak ada tanda-tanda untuk kelainan neurologi sentral kayak stroke atau apa. Terus demensia tipe lain juga masih mungkin. Nah, di sini GDS-nya 13 per 15 berarti pasiennya depresi berat dengan MMSE-nya 22 per 30 berarti dia ini ada kecenderungan mengarah ke demensia. Nah, ini untuk GDS-nya, untuk skornya ini interpretasinya kalau kurang dari 5 dia normal, 5 sampai 10 dia depresi ringan, lebih dari 10 itu dia depresi berat. Nah, ini alur untuk demensia sendiri kan harus memenuhi kriteria dari DSM-4 selain dari flowchart-nya ini ya. Dari DSM-4 itu ada syarat A1 dan A2 di mana syarat A utamanya itu adanya defisit kognitif yang multiple dan bermanifestasi terhadap keluhan A1 dan A2. A1 itu intinya ada gangguan short term memory, dia tidak dapat mengingat hal yang baru dipelajari atau tidak bisa mempelajari informasi yang baru gitu. Jadi short term memorinya terganggu. Terus ditambah yang poin A2 itu ada salah satu dari poin berikut, agnosia, apraksia, apasia, sama gangguan fungsi eksekutif. Apraksia itu dia nggak bisa melakukan aktivitas motorik padahal fungsi motoriknya normal. Agnosia nggak bisa mengenali atau mengidentifikasi suatu benda padahal fungsi sensorisnya normal. Kayak gitu. Nah, untuk yang poin B-nya, defisit kognitifnya ini yang pada A1 dan A2 ini menyebabkan adanya gangguan bermakna dalam aktivitas sosial dan pekerjaan sehari-hari. Nah, pada pasien ini, kalau kita lihat dari flowchart-nya, memang secara MMSE dia memenuhi kriteria untuk dugaan demensia. Tapi menurut DSM-4-nya dia nggak memenuhi kriteria, karena kalau di sini dia sering lupanya itu nama anak dan cucu, di mana nama anak dan cucu itu bukanlah suatu informasi baru atau hal baru yang dipelajari. Jadi ini bukan yang long term memory, jadi yang sorry, sorry. Oke. Terus jawabannya adalah pseudodemensia. Kenapa pseudodemensia? Jadi ini aku juga nyari. Jadi pseudodemensia sendiri ini dijelaskan sebagai adanya gangguan kognitif dengan kelainan psikiatrik yang berbagai macam, terutama pada usia tua dengan depresi. Nah, di sini dia memunculkan gambaran seperti kemunduran kognitif pada demensia kayak gitu. Jadi ada poin depresi, ada poin demensianya. Nah, sehingga pada pasien ini aku masukkan sebagai pseudodemensia karena dia secara MMSE memang ke arah demensia tapi DSM-4 nggak memenuhi. Terus secara poin depresi dia memenuhi poin depresi, jadi sesuai pseudodemensia. Ada tambahan dari teman-teman? Lanjut ya. Selanjutnya nomor 2, ini pertanyaannya, pemeriksaan yang dapat dilakukan untuk menilai adanya instabilitas dan risiko jatuh pada pasien. Nah, ini sebenarnya nggak usah baca soal, ada geriatri 67 tahun yang ditanya pemeriksaan untuk menilai instabilitas dan risiko jatuh pada pasien. Ini plek-plek dari PAPDI yang
yang bisa diperiksa, pemeriksaan penunjang untuk instabilitas dan risiko jatuh itu ada 3, type up and go test, terus uji menggapai fungsional, sama uji keseimbangan Berg. Ini dari PABD. Nanti kalau untuk penjelasannya bisa dibaca masing-masing. Jadi untuk menilai, untuk memeriksa kecenderungan jatuh atau instabilitas itu bisa uji type up and go, uji keseimbangan Berg, sama uji menggapai fungsional. Ada tambahan? Next ya. Nah, ini juga udah berkali-kali keluar mungkin ya. Pasien rutin minum kodein, diltiazem, CaCO3. Pasien ini mengeluh susah buang air besar. Yang menyebabkan konstipasi pada pasien tersebut adalah, jadi sebenarnya kalau ada pilihan kodein, diltiazem, dan CaCO3, ini benar semua. Karena obat-obatan yang mengakibatkan konstipasi itu bisa antikolinergik, atau obat-obat golongan narkotik, atau obat-obat analgetik, diuretik, NSAID, CCB, preparat kalsium, preparat besi, antasida aluminium nih kayak antasid ya, sama penyalahgunaan pencahar. Yang jawaban A, ini klonidin salah karena klonidin itu agonis reseptor alfa. Kode ini benar, yang B, tapi paracetamol ini salah. Yang D, klonidinnya salah, kodeinnya benar, paracetamol salah. Jadi jawabannya diltiazem dan kodein. Tapi kalau ada pilihan diltiazem, kodein sama CaCO3 itu yang betul. Gitu. Ada pertanyaan? Next ya. Terus di sini pertanyaannya yang mendasari kondisi malnutrisi pada pasien. Soalnya pasien 69 tahun, sesak nafas, memberat dengan aktivitas 1 minggu ini. Batuk dirasakan bertambah serta ada pengi. Tidak ada demam, terus pasien sudah 3 tahun ini sering merasa lelah dan batuk. Didapatkan penurunan IMT dalam 3 bulan. Nah, apa yang mendasari kondisi malnutrisinya? Kalau dari sini jawabannya juga hafalan. Di sini ada gangguan pada interleukin 1, interleukin 6, TNF alpha yang berperan dalam berkurangnya lean body mass dan jaringan lemak pada masa tulang. Ini kalau ini menurutku adalah protein energy malnutrition atau PEM, di mana PM itu sering berkaitan dengan 3 hal, yaitu wasting, kaheksia, dan sarkopenia. Nah, pada pasien ini curiganya ada kaheksia karena ininya memang presence of immune response ini nggak kelihatan, tapi di sini dia seringkali berhubungan dengan penyakit spesifik kronik seperti COPD, renal failure, ataupun cancer. Pada pasien ini aku duga pasiennya ada COPD karena memang sudah 3 tahun ini sering merasa lelah dan batuk, terus sesaknya juga memberat 1 minggu ini, terus ada mengi baru-baru ini, kayak gitu. Nah, untuk PM sendiri, di sini itu pada PM salah satu disebabkan oleh kaheksia, di mana pada kaheksia ini terjadi suatu kompleks metabolic syndrome yang berhubungan dengan peningkatan sitokin proinflamasi. Contohnya adalah tumor nekrosis faktor, TNF alpha, dan interleukin 6. Dan peningkatan peningkatan untuk degradasi protein dan otot. Gitu. Jadi jawabannya adalah B atau nomor 2. Ada sanggahan mungkin dari teman-teman? Ini dihafal berarti ya, patofisiologinya. Mas yang dipilihannya tuh lemaknya juga berkurang berarti ya Mas ya? Iya, kalau di sini kan memang nggak dijelaskan sih sebenarnya ya. Tapi kan kalau nggak spesifik kayak gini, IMT kan berarti kan dia nggak kecuali ada hasil ininya ya, apa namanya yang PET presentation, terus ada mass presentation gitu. Nah di sini kan nggak jelaskan cuma IMT-nya aja. Nah, tapi kalau dari sini kayaknya dia pengennya ke arah PM itu, Will. Oh, tidak didapatkan Mas. Yang sebelumnya milih satu ini tuh Mas. Yang sebelumnya milih nomor satu penurunan albumin, albumin IGF-nya tuh. Mm-mm. Penurunan serum albumin, prealbumin nggak ada kata-katanya. Terus dia juga nggak bisa sama transferin. Nah, di sini kan tanda-tanda anemia yang mungkin menurut dia sesaknya sama sering merasa lelahnya ini karena anemianya mungkin. Tapi atau karena penyakit kronis jadi transferinnya menurun karena hepsidin kan gitu. Cuman Heeh. di sini nggak jelas gitu. Nah, lebih lebih dekat ke arah COPD nih menurutku. COPD, terus dia kaheksia, terus terjadi protein energi malnutrisi gitu. Masih debatable sih karena soalnya juga memang kayaknya entah soalnya nggak lengkap atau apa ya maksudnya.
dia kalau pertanyaannya kayak gini juga nomor 1 sebenarnya bisa aja benar sih. Gitu. Ombak 4 nih. Nomor Lingkungan 4, apalagi nggak ada nomor 4 dan 5 nggak ada tangan. jaringan lemak nih aku bingung. Hmm. Tuh. Harusnya kan kalau IMT kan ya nggak peduli dia cuman berat sama tinggi badan kan, Badan. nggak peduli body composition ya, nggak peduli komposisi tubuhnya kan gitu. Jadi nggak menjelaskan juga. Gitu. Oke, Mungkin oke, Mas. bisa ditanyain juga tepat atau enggak. Ah, Gitu ya. iya, ya. Nah, terus nomor 5 juga udah sering dibahas. Pertanyaannya, penyebab keluhan hampir jatuh di atas adalah, jadi soalnya laki-laki 65 tahun, clue-nya hampir jatuh saat berubah posisi. Terus, uji up NQ-nya hasilnya 32 detik, meningkat. Terus, ada OA, salah satu berarti faktor resiko instabilitas ya. Terus ternyata dilakukan pemeriksaan, tensinya itu 140 duduk, 110 saat berdiri. Berarti kan lebih dari 25 ya, Will, ya? Kalau nggak salah ya, hipotensi ortostatik ya. TDS-nya 20, tekanan darah 20 ya. diastoliknya 10. Nah, ini kan memenuhi ya berarti ya. 20, ini 30, diastoliknya 10 gitu. Nah, pertanyaannya kan hipotensi ortostatik itu kenapa? Karena adanya gangguan baroreseptor sehingga mengakibatkan aktivitas tonus sarafnya berkurang sehingga untuk mengirim sinyal ke otak untuk meningkatkan tekanan darah sehingga terjadi hipotensi ortostatik. Ini udah sering kan ya dibahas juga. Eba juga kemarin udah bahas kan. Terus, oke, nomor 6, pertanyaannya, ulcus decubitus apa namanya derajat berapa? Di sini keluhnya ini ada demam 2 hari, keluhannya nggak mau makan, banyak tidur. Pasien sehari-hari cuma berbaring, berarti ada apa namanya? Apa namanya? Istirahat baring lama. Terus sebabnya karena lumpuh anggota gerak bawah. Tensi normal, nadi normal, suhunya meningkat, berarti ada infeksi. Ada orang basah kasar pada paru kanan bawah, jantung dalam batas normal. Luka pada bokong kanan dengan dasar dermis kemerahan. Tidak ada pus dan jaringan nekrotik. Berarti luka ini derajat 2, di mana kalau derajat 1 itu cuma reaksi peradangan masih terbatas pada epidermis. Cuma tampak kemerahan aja dan pindurasi. Nah, terus kalau derajat 2, dia ini ya, kalau yang ini kan berarti kan nomor 1 ini nggak ada luka ya, cuma kemerahan doang ya. Nah, karena yang di soal itu nyebutin ada luka, berarti sudah terjadi kehilangan lapisan kulit sejauh epidermis ataupun dermis. Untuk stadium 2, perawatannya adalah digesek dengan es dan dihembus dengan udara hangat bergantian untuk merangsang sirkulasi, dikasih salep topikal untuk merangsang timbulnya jaringan, terus diganti balut dan pemberian salep jangan terlalu sering karena dapat merusak pertumbuhan jaringan. Jadi jawabannya adalah B, di mana daerah ulkus digesek dengan es dan dihembus dengan udara hangat dan harusnya ditambah dengan pemberian salep untuk menumbuhkan jaringan. Ada tambahan mungkin dari teman-teman? Next ya. Terus ini pertanyaannya, pemeriksaan klinis jumlah normal, pasien sering lupa menaruh barang. Ini wanita 65 tahun datang ke klinik, keluhan selama 1 tahun ini sering lupa. Terus merupakan seorang akuntan di sebuah perusahaan yang sudah pensiun dan punya sakit darah tinggi. Namun terkontrol dengan kaptopil. Pemeriksaan klinis dijumpai normal, tapi pasien sering lupa menaruh barang. Nah, di sini pilihannya ada A, B, C, D, E. Kalau yang A, demensia vaskular, ini nggak ada data. Kalau demensia Alzheimer, biasanya kehilangan memori ini berlangsung lambat. Gitu. Dan gejala awalnya memang bisa berupa sulit mengurus keuangan, berbelanja, atau mengikuti perintah mengemudi. Terus kalau demensia Lewy body, ini harusnya gambaran neuropatologi ditemukan Lewy body, terus defisitnya lebih berat pada visuospasial. Gitu. Pasiennya biasanya sering nabrak-nabrak. Terus kalau demensia frontotemporal ini biasanya terjadi perubahan kepribadian, terus
ada obsesi, terus apatis. Nah, ini aku lebih ke arah sepakat sama yang jawaban sebelumnya, ada mild cognitive impairment, di mana dia ini sindrom predemensia, kondisi transisi fungsi kognitif antara penuh anormal dan demensia ringan. Ini alurnya. Yang udah ini juga dari anamnesa, faktor risikonya, laboratorium, kayak gitu. Ada tambahan nggak? Soalnya sebenarnya kalau E ini juga apa ya? Kan kalau yang DSM-4 soalnya cuma dibilang kriteria untuk demensianya doang ya. Tapi kalau untuk mild cognitive impairment ini biasanya pakai apa ya, Will? Ya, Will. Wis mari ta, Mas. Aku nanya, iki, nek mild cognitive impairment, iku penilaiannya pakai apa? Nek demensia kan itu MMSE iku dulu, Mas. apa? MMSE harusnya. MMSE ya, berarti cuma dari MMSE doang kan? Kalau demensia kan harus ada MMSE sama DSM-4-nya memenuhi kriteria kan? Iya, setauku kan ono DSM ya, anu MCI iki. Ya, iya. Soalnya ABCD nggak mungkin, nggak sesuai dengan keluhannya dan ada yang nggak ada data penunjangnya. Gitu. Jadi aku pilihnya E. Iki pilihan jawaban eksklusi sih iki. Oh, no. Di PPK PABD itu ada Mas ditulis bedanya yang apa MCI, VCI gitu-gitu. Ya, VCI kan ada nih, muscular cognitive di apa? Cognitive impairment ini nggak ada. MCI ada ya di PPK ini ya, tapi ya. Coba kita lihat dulu sebentar. PPK ya, Mbak? Iya Mas Ucup. Oke, sebentar. Kita ya, iya ada di PPK. Jadi kalau VCI dia itu intinya satu nggak memenuhi kriteria demensia, terus mempunyai penyebab vaskular berdasarkan tanda-tanda iskemik atau infak jaringan otak, terus atau ada bukti lain ada aterosklerosis. Kalau MCI itu dia tuh keluhan memori yang diperkuat oleh informan atau anggota keluarga yang lain, fungsi memori yang tidak sesuai umur pendidikan, fungsi kognitif umumnya masih baik, aktivitas sehari-hari yang masih baik, dan tidak demensia. Berarti cocok sih ya sama pasien ini ya. Nah, pada pasien ini kan eh, sering lupa, terus punya darah tinggi, bla 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 bla. Ya, nggak masuk kriteria demensia, iya dia. Terus ada sering lupa, menaruh barang sama dan lain-lain. Ya, setuju sih dengan E. Ada tambahan nggak dari teman-teman? Setuju Mas Ucup. Setuju ya? Oke, aku dasar. Mbak, tolong Mbak. Siap-siap. Terakhir ya aku ya. Mm-mm. Ya, Nomor berapa, Sar? Nang DM itu. Ditanya nomor berapa? Nomor Oke, M. Kok Kayak tumben Bintan bisa ke kemarin GM? bawahku deh. Sik, sik. 90. 90. Angel maneh geriatri iki. Tunggu, guys. Kalian kita iki. Geriatri. Iya iya, geriatri. Apa sih? Sik, sik. Nyam, nyam. Dah.
Kamu gak metu ta, Bo? Kok nang omah ae? Kan baru datang tadi. Malam minggu, Mbok yo. Ayo cepat, Sar. Ini untung aku di rumah kan iso nge-share no slide-mu. Ya opo. Lanang ta, sopo ta? Oh, nah, cepat. Seorang pria perubahan loh, kok iki, Bah? Ini kan nomor 37 ya. Loh, ini nomor 90, dulu. Sar. Jambu. Iki, oh ada 2, Sar. Ini ya. Iya, aku gak ngarep iku disconnect arek. Ya wes. Iki. Lupa, nomor 90-nya kemarin ada 2. Iki gambaran yang paling tepat ditemukan sesuai keluhan. Laki-laki 70 tahun sering menanyakan hal yang sama berulang kali, lupa kejadian yang baru. Nah, ini berarti kan tanda-tanda demensia ya, lupa kejadian yang baru. Mulai timbul sejak 3 tahun, 1 tahun terakhir bertambah berat, tidak ditemukan gangguan perilaku, HCG-nya rendah berarti bukan vaskular. Pemeriksaan fisik tidak ada defisit neurologis berarti bukan vaskular juga. MMSE 10/30. Berarti ada curiga demensia, ADL-nya 10/20. Gambaran yang paling tepat. Nah, ini berarti kan curiganya Alzheimer, demensia, karena wis gejalanya khas. Nah, ini aku bingung saja nih. Antara C apa E. Tapi sing ono atrofine gini ini biasanya Alzheimer. Tapi A jelas salah kan, amyloid, atrofi iskemik bukan. B juga salah, protein tau. D, dadu juga salah, bukan infark. Antara C sama E, apa iki Will? Itu tuh di cerebellum ya? Bukan kan ya, Sar ya? Bukan di Nah, cerebellum kan yang beta iya amyloid itu. nih kan? Iya itu sih. Kenapa di cerebellum ya? Kalau plak Soalnya amyloid. seingatku tuh, ini di PUBG ada kok. Tapi kenapa atrofinya hipokampus sih loh? Sing aku bingung juga. Hipokampus itu kas untuk... Ya, saya Hacin, kemarin Andrew bahas yang itu sih, tapi nggak posisi. ya Hachinsky ini dibilang kalau kurang dari 4, ya dia curiga Alzheimer. Kalau di atas 7, dia kemungkinan demensia vaskularnya tinggi. MMSE dibagi normal 27/30, mild cognitive impairment 21/26, moderate 11/20, severe-nya 0/10. Ini ya, aku sih jawab C. Sementara ini, karena yang lain kok rada gak masuk akal. Di cerebellum kan, cerebellum bukan tempat kognitif ya harusnya. Gak ada hubungan nih. Ya Bil ya? Cerebellum Iya, saya kesadaran belum sama keseimbangan bukan ya? keseimbangan. Makanya. Kesadaran keseimbangan cerebellum. Oke lah. Hipokampus itu setauku kayak frontal dia ya. Pusat iki. Informasi. Informasi. Hipokampus. Hipotalamus kan di belakang. Hipokampus itu. Ya wis, gak apa-apa. Jawab C Ya, aja. Lanjut, Pak. Laki-laki 72 di antara anaknya ke poli dalam hanya diam 5 hari. Tidak jika ditanya hanya mengangguk atau menggeleng. Sering murung, tampak lesu, tidak bersemangat, tidur terganggu, makan sedikit. Pensiun dari TNI 2 bulan, istri meninggal. Dia malas kemana-mana, merasa dia meninggal dan menyusul istrinya. Diagnosis yang paling mungkin ya. Ini sebenarnya nggak digambarkan sih. Kalau depresi ini kan harusnya anu ya, ono gangguan sampai rasa ingin bunuh diri. Cuman iki apa maksudnya itu kayak gitu? Ya, tak jawab depresi berat sih. Setuju sama yang sebelumnya juga aku, karena dia kok ada perasaan-perasaan menyusul istrinya. Iki nek depresi iku sakjane Sar, iku kalau nggak pakai skor yang GDS itu pakai BDI. BDI itu ada 20 pertanyaan. Nanti ada skornya baru depresi ringan, sedang atau berat. Nah, kalau untuk masalah ide bunuh diri itu sebenarnya ada intensitasnya. Kalau 1 pernah berpikiran untuk bunuh diri, 2 kalau ada kesempatan bunuh diri, 3 selalu ingin bunuh diri. Nah, ini nggak jelas dia yang mana. Bisa aja masih sedang juga bisa, tapi kan nggak mungkin. Iya Gitu. Karena sih, nggak dikasih skor BDI, nggak dikasih skor GDS, jadi kita nggak bisa ngomong kan. Kalau ada skor GDS kan bisa. benar, Kalau kurang dari benar. 5 normal, 5-10 dia ringan, lebih dari 10 berat. BDI ya Mas. Engko tak coba sih, tak hitungi sih, tapi yo Nggak nggak pistol. masa jadi
PDI itu ada rasa apa? Ada komponen rasa bersalah, komponen tidur, komponen penurunan berat badan, ada 20 item. Nggak bisa dari clue yang ini. Nah, ya iku makanya. Nggak iso dijawab juga dong akhirnya. Yang jelas depresi dengan gejala somatik kan enggak, depresi ringan juga enggak, sedang berat juga koyo kok gak ono ya, depresiku ringan, sedang sama berat. Antara berat sama sedang sebenarnya. Ya wis lah, anggap aja berat. Nek ono soal kayak ngene nggak ono pilihannya ya wis. Harusnya dia kalau mau bilang 72 tahun terus ada gejala depresi harusnya paling nggak dia ngeluarin GDS ya. Iya, itu minimal saja nih. Atau kalau dikeluarin Oke. GDS kegampangan buat mereka. Lanjut, Bah. 65 tahun, dada sering berdebar-debar sejak 6 bulan. 6 bulan, terus dia mengeluh sulit untuk tidur, sertai kedinginan, sulit ngenge, terus punya banyak cicilan, nggak punya sanak saudara, VTTV normal. Iki hipertoni simpatis, jelas sih iki. Di next, Bah. Kalau ya itu ada tulisan hipertoni simpatis, dia ada gejala SSP, ada gejala kardiovaskular, ada gejala GI tract, gejala sistem saraf pusatnya tadi kan ada insomnia, ada sering merasa dingin, terus gejala traktus GI tract-nya juga ada peristaltik berkurang sehingga obstipasi gitu-gitu. Sedangkan kalau hipotoni simpatik itu dia lebih apa ini ya? Energinya gejala seperti nervous, tremor, pusing, insomnia, lekas marah tetap ada. Juga gejala GI tract, tapi perubahan sirkulasi tidak nyata lagi. Palpitasi, takikardi, kenaikan tensi sudah nggak ada. Kalau yang hipotoni simpatik, tanda-tanda sirkulasi. Kalau hipertoni parasimpatik, ini lebih ke gejalanya terbatas satu organ. Jadi misal GI tract ya gejala GI tract tok. Pada paru-paru ya gejala paru-paru tok. Terus kalau pseudofagotoni sebenarnya ini mirip hipertoni simpatik. Jadi gejala-gejala seperti insomnia, anoreksia, nervositas, lekas marah ini kan juga ada di hipertoni simpatik. Tetapi gejalanya menuju ke vagotoni. Vagotoni itu sakit perut, diare, mual, dan sebagainya. Itu mengarah ke pseudovagotoni. Kalau ataksia vegetatif itu jadi campuran ya. Dia ada simpatik, ada parasimpatik, dan berjalan nggak beriringan. Bisa dia simpatik terus moro-moro parasimpatik. Jadi contohnya ketakutan karena mengalami bahaya. Ini kan berarti hipertoni simpatik, terjadi tremor, palpitasi, keringat dingin. Atau seseorang dengan reaksi paradoksal justru menderita diare, sakit perut, buang air kecil. Kalau amfotoni, kualik ya aku ya. Ataksia vegetatif itu runtuhnya koordinasi simpatik dan parasimpatik. Kalau amfotoni justru ganti-gantian simpatik sama parasimpatiknya. Next, Pak. Ono mana gak ya? Oh, wes iku tok. Oke, balik soal sih. Nah, di sini kan ada dada sering berdebar-debar, ada gejala kardiovaskularnya, ada sulit tidur, kedinginan, sulit BAB, ada gejala GI tract, ada gejala iki. Gejala ini campuran semua, gejala-gejala simpatisnya muncul semua. Sehingga jawabannya hipertoni simpatik. Next. Wanita 72 tahun sering buang air kecil di celana. 2 bulan terakhir, hampir setiap hari dan pasien mengatakan tidak bisa menahan untuk berkemih sesaat setelah sensasi berkemih dirasakan. Berarti kan kayaknya iki arahnya ke urgensi. Keinginan buang air kecil sering dirasakan pasien terutama pada malam hari, ada nokturia. Selain itu pasien mengeluhkan sering keluar air kecil di celana secara tiba-tiba. Oh, iki berarti apa kepuyuh itu apa Stres. namanya? Iya, curiganya. Terus ada miliki 6 orang anak lahir secara normal. Ya, berarti jebol juga panggulnya. Ri- Cuman dia ngomong ada riwayat stroke ringan 1 tahun terakhir, cuman nggak ada gangguan. Berarti fungsionalnya nggak ada. Dia masih bisa jalan, masih bisa aktivitas mandiri. Makanya pilihannya adalah stres dan urgensi. Stresnya karena apa Ki? Oh punya 6 anak ya benar.
Duh, Ih, lucu kayak bro. Oh iya, kualik sih. Oh, Bener-bener. Stresnya karena punya 6 anak itu. urgensi ini kan gak iso ngempet iku to. Iya, Sing kecepret. flow iku apa ya? Overflow itu BPH, BPH. BPH, BPH. obstruksi. lemah, Tinggi. lemahnya detrusor, Namanya diabetes, detrusor atau BPH ya. diabetes. Oke. Berarti itu bukan fungsional ya? Bukan. Fungsional Bukan. tuh dia nggak mampu ke toilet gitu loh, karena ketidakmampuan fisiknya dia, mau dia stroke, mau dia demensia, mau apa, pokoknya dia Lumpuh. nggak mampu menggapai toilet gitu. Oke. Kadang aku sering ketuker tuh soalnya. Tak Oke. pikir kadang awakmu sering bergejala ku. Gundulmu ngawur Yang ae. pipis kalau batuk, kalau ngeden tuh yang stres Stres, juga ya? Stres. stres, Iya. Stres. Oh itu stres ya? stres. Itu Stres. Kalau stres. kalau urgensi itu begitu ada rasa mau pipis tapi nggak bisa nahan urgensi. Nek Ketawa terus ngompol itu. stres, Stres. Stres. ono tekanan dari Ke upper abdomen. tapi Intra-abdomen. kelemahan otot panggul, dia nggak bisa nahan. Nah, gitu. Oh ya wis. Oke. Kelemahan otot panggul itu stres, kelemahan detrusor itu Detrusor, overflow. Overflow. Hmm. Ya. Next. Oke. Kayak Dokter Rido anak ini ya, nggak ada slide penjelasannya. Lihat bentar, 93, 94. Gitu kemarin dia menghina-hina Dokter Rido. Dia melakukannya sendiri. Gaplei. Bisa lagi makin males saya loh. Angel Kawan. bro. Angel apa sih, Pak? Bang, Yang Bang. iki, Ya, yang iki nggak Bukan angel, justru karena gampang aku males jadi Oh, Ninggara. kan ada aja alasannya, Mas. Lah iya itu toh. itu alasannya Dokter Rido. Gampang dia males bahas. Rido, no mane. Saya rasa kalian sudah sepakat semua ya. Gak sepakat Iya. padahal Cak. Tidak ada tanggahan. Ya, oke, lanjut ya. Seorang pria 70 tahun, pusing berputar, vertigo ya, wis jelas. Pasien masih dapat berjalan, berarti bukan stroke. Disertai tinnitus dan mual muntah sampai 20 detik. Tidak ada riwayat jatuh dan trauma. Hal yang paling mungkin, wis jelas lagi vertigo perifer. Beda nih, perifer sentral. Kalau sentral disertai kayak omongan ya, aku nggak ono slide aku, sorry ya. Periferiku sering disertai mual muntah. Kalau sentraliku nggak ada gitu-gituan. Terus nistagmusnya kalau periferiku ke arah apa iki ya? Horizontal. Tapi kalau Menunjukkan sentral sifat dia ini. nistagmusnya bisa horizontal, bisa vertikal, bisa muter-muter. Terus nistagmusnya perifer itu bisa dipengaruhi kalau dia disuruh ngelihat sesuatu. Kalau disuruh ngelihat sesuatu nistagmusnya hilang, berarti perifer. Kalau karena sentral biasanya nggak berubah, walaupun dia di kayak sesuatu ya tetap nistagmus. Terus ya ikulah kayak ngono ae intine. Kalau Oke. sentral nistagmusnya kan menunjukkan ke arah lesi ya kalau nggak salah. Itu apa? Romberg ya tesnya ya kalau nggak salah. Yang di Itu pala Mas, Halpike. nistagmus tes di Ya, di salpike. ya di salpike. Jadi kepalanya Iya. digoyang, terus nanti kepala matanya nistagmus ke arah lesi ya. Iya, kalau Romberg itu yang keseimbangan, Timbangan ya. tes keseimbangan. Dizziness, labirinitis, Meniere disease, sama BPPV ya, aslinya 3. Yang lain Plesinko ini kan gejala kardiovaskular, disequilibrium itu paling sering juga gangguan kardiovaskular atau gangguan cerebrovaskular. Di sini yang nyingkirin sentral ini mual muntah. Sakjane iya sama 20 detik tok Mas. Sentral lebih lama biasanya. Iya, dan pasien masih dapat berjalan. Kalau dia sentral wis gak iso berjalan. Ada defisit neurologisnya kalau sentral itu. Oke. Lanjut, Bo. Enak ya slide-ku ya. Ya, Will. Masuk ya, Will. Lihat tunggu Wila. Iki juga enggak. Ini Iki juga mesti enggak ono slide iki. Berteriak-teriak. Halo Perido. Binsa habis ini dikasih bahas lebih banyak soal aja, Biar 30. Iya, yang lain bagus dibagi gitu, Gak jelas Cak Bin saja.
Wis ngutang loh. Enggak Lah ono iya wis masalah. ngutang gak ono informasi. Soalnya aku garap alergi sisan, makanya aku gak sempet, Cak. Sing Aku yo gampang-gampang. podo garap alergi ambek utang iki geriatri sambil Ini Mas nyangkul. Ucup wis menjelaskan tadi, berteriak-teriak haloperidol ya. Wis jelas tidak nih. Tutup mata iki berteriak-teriak. 5 hari, Ya, memberat 3 setuju. hari. Delirium, arahnya delirium karena ada infeksi paru, ada pneumonia dia, terus ono gejala lain-lainnya itu dikasih ranitidin untuk terapi gastritis ya. Gak ono urusan sih sakjane opo iki ranitidin iki. Bukan Iki ini nih faktor kun- ini faktor pencetus juga memudahkan untuk jadi Ya. ACS. golongan H1 inhibitor dia. Ini kuncinya kan di onsetnya ya, 5 hari berarti acute dia kan. Pencetus tak ranitidin. Oh, bukan predisposisi, Wil. Predisposisi itu kan yang ada di pasien. Iya. Ya itu pencetus Oh. ini, pencetus delirium. Iya. Makanya dibikin pembahasannya di saat Kapok. Iya. Next ya, tak kasih bahasan. Tapi kan kamu sudah tahu kalau ini jawabannya haloperidol. Iya. males sekali lihat nih Mas, bilangnya Mas sudah putar-putar kayaknya Mas. Next, Mbak. Kau nak penjelasanku tadi. Ono. Next. Jelas Oh, gak iya. ono. Duh, iki pisan tidak bisa tidur. Oke, sudah selesai punya saya. Makan sering Ini wes abah ya ini. Siapa ya kemarin? kebetulan lah. Udah ini. Binsa Rido iki. Sering mendapat perlakuan kasar, juga kerap kali bertindak kasar dalam mendidik. Diagnosa yang tepat adalah Oke. Masih ada yang utang nggak? Geriatri kayaknya udah ya. Sudah Siapa ya? kayaknya. Udah geriatri. Geriatri Oke. selesai. Hah? Selesai. Apa kok? Geriatri udah selesai. Iya Udah sudah. ya. Weh, luar biasa ilmu abstrak. Nek demensia sing metu iku inkontinensia iku nggak abstrak sih. Iya. Terus Ya, kalau Len. Dia ada di komponen-komponen PAPI frailty, pokoknya lah Kung. yang Kapan baca ini? yang abstrak tuh gangguan-gangguan gizinya loh, itu abstrak banget. Gangguan jiwa. S-pen-nya abstrak, terus opo yo aku kayak itu Aneh. abstrak. Dilompatin dulu ya, guys. Endi awakmu gak iso tak lompati iki? Gak ono. Aku sih ayo alergi yo. Ben nanti Ya boleh Mas misalkan aku nggak Ucup. bisa iku Ya, nggak aku utang aku. kurang 2 soal nih. Iya, habis itu aku. Wih, Ya. ngerti. Andrew tadi sepanjang seminar ngerjain iku loh. Ngafalin home. Ngawur. Pikir kok Andrew malah nggak datang tadi. Aku tidak melihat kalian. Kalian di mana? Di depan sama Mbak Nur sama Mbak Zutis. Ya Allah, di depan, Rek. Dapat meja kok, perlu meja. Dapat meja soalnya. Oh iya ya. Lah habis aku siang bareng mbek bojoku budale. Aku nomor berapa aja? Aku gak tahu keto awakmu mangku. Siapa? Mas Ucup ta? Aku nomor berapa aja? Tunggu. Lah, ngarepe Brina mbek Ella. Brina mbek siapa? Mas Yusuf nomor 63 sampai 69. Mbek Mas Stanley. Oh, Binsar Ono Stanley. Yudi kok. Binsar apa? Sar, kemarin hadiahmu apa, Sar? Iya, Mobil. dia Oh, gak jelas rentang apa? Rantang. Iya, rantang apa isi garam merica ngono lho, aneh. sembako. Jelas gak jelas tekan mahal. anu lho Mister DIY. Mending uang aja aku. Kita, kamu hadiahnya itu apa door prize itu bansos ta iku. Mbok. Terus kono di foto Dokter Hermina mana? Isin aku rek. Bonang IG nih. Ayo, next ya. Iya. Kamu balas lah. Lodo kok isinya cuma garam. Review Unsar bintang 1. Iya. Next, wanita 45 tahun datang ke polialergi untuk menjalani prosedur skin prick test. Pasien mengeluhkan ada urtikari pada kulit 2 hari belakangan. Pasien sudah rutin konsumsi cetirizine bila keluhan muncul dan sudah tidak minum obat 10 hari. Waktu yang tepat untuk skin prick test adalah, dulu aja ya, langsung ke jawabannya. Nah, ini intisarinya dari tulisan banyak ini. Kalau antihistamin first generation, 72 jam sebelum pemeriksaan. Second generation, 1 minggu sebelum.
short acting steroid kalau low dose 3 hari, kalau high dose 1 minggu. Long acting steroid itu 3 minggu sebelum tindakan, kalau topikal 1 hari sebelum. Pada pasien ini dia pakai second generation antihistamin, yaitu cetirizine, tapi dia sudah berhenti 10 hari. Sehingga langsung bisa dilakukan. Karena kalau second generation dia 1 minggu. Iya ini Jelas, di jelas ya iki ya. Wis tak singkatin tuh. generasi 1 3 hari, generasi 2 1 minggu, short 3 hari, 3 hari 7 hari, long 3 minggu. Angkanya 31 373. Nomor telepon lah ini. Lanjut. Lanjut. Laki-laki 38 tahun, bekerja sebagai pembersih gorong-gorong, diantar ke IGD, gara-gara digigit anjing di daerah endemis rabies. Nggak ada riwayat pemberian vaksin rabies. Pemeriksaan fisiknya normal, Korsar. suhunya naik, suhu febris. Terus tungkai bawah kanan bekas gigitan anjing dasar otot, berarti luka resiko tinggi di daerah endemis ya, keluhnya itu. Terus belum imunisasi. Tata laksana pada pasien luka dan pemberian antibiotik adalah ini dikasih PAR dan SAR. Ini ngulang lagi, kalau ada kasus paparan, dilihat lukanya, di ini dulu bisa ditangkap atau enggak hewannya. Terus dilihat lukanya, resiko tinggi atau resiko rendah. Mau hewannya ketangkap atau enggak, kalau luka resiko tinggi atau rendah tetap dikasih PAR dan SAR. Nanti yang membedakan kalau hewannya bisa ditangkap, lihat dari hewannya mati atau hidup. Kalau hewannya mati, PAR-nya dilanjutin. Kalau hewannya hidup, PAR-nya di stop. Nah, kalau hewannya enggak ketangkep, kalau luka resiko tinggi, itu dikasih PAR dan SAR. Kalau resiko rendah cuma dikasih PAR aja. Nanti pembedanya dia itu dilihat dari bukti adanya ini kuman rabiesnya. Kalau positif lanjutin SAR, kalau negatif stop PAR. Ini buat luka resiko tinggi atau rendah. Intinya kalau lukanya dalam ada luka itu yang resiko tinggi. Kalau lukanya cuma lecet atau kena jilatan di luka lecet itu luka resiko rendah. Ini buat panduannya lagi. Kalau PAR itu dikasih double dose hari ke-0, terus hari ke-7 sama hari 21 masing-masing 1 dos. Kalau SAR itu dikasih di 1 kali di sekitar luka. Nah, imunisasinya kalau ada imunisasi lengkap ya apa, Bah? Nah, imunisasinya sudah lengkap, kurang dari 1 tahun di booster sekali ya? Enggak, 3 bulan, 3 sampai 12 Tiga, bulan sama lebih dari ya. 12 bulan. Kalau di bawah Kurang 3 dari 3 bulan, bulan, nggak nggak perlu. usah. 3 sampai 12 Nggak bulan usah itu diulang. sekali. Kalau di atas 12 bulan dianggap belum Dilengkap. diulang. Loh, iki apa iki? Iki kan nggak Ini punya riwayat. dosisnya serum. Oh, iya, tak Mas. pikir tetanus. Enggak, ini dosisnya serum rabies. Oh, iya. Ono tulisan lo rabies, Indru. 0221. Terus ya, pasien B20 saat ini nggak ada keluhan. Bulan depan mau naik umroh, wah tobat iki ceritanya. Terus vaksin yang dapat diberikan pada pasien ini ada catatan ya. Jadi kan vaksin semuanya bisa dikasih kalau pasien udah dapat ARV dengan CD4 di atas 200. Anggap aja nih pasiennya belum pernah dapat ARV. Jadi apa yang boleh dikasih? Ini menurut jadwal imunisasi yang 2023 ya. Ini pada keadaan khusus kalau pasien infeksi HIV, kalau sudah terapi ARV dia semuanya boleh. Tapi kalau belum terapi ARV, yang nggak boleh itu vaksin hidup. Antara lain cacar, zoster, campak, MMR ya, terus dengue sama yellow fever. Gitu. Yang boleh influenza boleh, tetanus boleh, HPV boleh, terus pneumokokus boleh, pneumokokal konjugat juga boleh. Terus kalau ada tujuan khusus meningitis ini boleh. Terus hepatitis A boleh, hepatitis B ini wajib diberikan. Sama ini biasanya nih kan ada di soal tropik nih. Kalau mau berpergian antara lain dikasih itu Japanese encephalitis sama meningokok. Balik. Mas Ucup, sorry. Berarti kalau misalnya udah ARV dengan CD4 berapapun
apa vaksin yang hidup-hidup nggak apa-apa tah? Nah, aku Hidup-hidup ingatku bulan aku depan. pernah baca CD4 di atas 200 ya, tapi aku Iya, heeh. nggak dapat sumbernya. Iya, aku taunya juga meskipun ARV tapi di atas 200 sih. Iya, Tapi kalau gitu. dari sini kan anggapannya kayaknya semua yang pokoknya udah dapat ARV bisa gitu ya. Kalau dari Ini sih ada yang tadi catatannya di itu. berikutnya. Semua anak ini pada anak ya. Ini dia kalau kadar CD4 lebih sama dengan 15% boleh diberikan vaksin hidup berarti. Lebih dari 15%. Ya, ya. Berarti ini dikasih pneumococcus, influenza, meningokok. Kalau mau ke Iya. daerah Afrika, kalau dia udah vaksin, kalau dia udah ARV dan CD4 tinggi, boleh dikasih yang yellow fever vaksin. Sama kalau dia mau ke Eropa, kalau ke Afrika kan yellow fever, kalau mau ke Eropa dikasih Japanese encephalitis. Mm-mm. Kalau mau umroh juga tetap Meningococcus. dikasih meningokokus itu ya. Ya, meningococcus kan wajib kalau mau Misalnya umroh. dalam 1 tahun tuh dia umroh sama haji udah 1 kali aja berarti ya. Iya sih, harusnya di sini kan 1 hari seumur hidup ya waktunya. 1 kali Ya aja soal berarti. F. Iya, iya, iya. Lah iya aku kan bingung nih kalau umroh dikasih lagi apa enggak. Misalnya tahunnya sama dia habis haji gitu. Nanti Ya, soalnya gitu. mungkin kalau praktek itu nanti. Ah, ini. Oh Ini ada ini keterangannya, Bang. loh. Ya, Ya, kurang dari 200 tidak boleh dapat nggak vaksin hidup. boleh. Lebih dari 200 Oh. Nah, betul aku berarti. meningkat Alhamdulillah. stabil di atas 200 baru aman diberikan. Oh, sebaliknya vaksin mati dapat digunakan pada CD4 berapapun, namun bila rendah sebaiknya diulang saat Di CD4 atas meningkat di 200. atas 200. Oh, Oh, nanti diulang. responnya nggak baik soalnya ya. Berarti Iya, lek iya, booster oke. booster ngono ya iya ya. Iya, iya. Oke, 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 oke. next. Mana next ini? Kalau orang HIV kena gigit anjing rabies gimana ya, Mas? Boleh. Boleh. Boleh berarti ya? Boleh. Mana di sini tulisannya rabies, Yes. rabies. Oh ya ini. Rabies, boleh. Oke. Mau, nah itu. Yang kuning ini kalau ada kepentingan, yang hijau sebaiknya diberikan. Next. Pertanyaannya ini reaksi yang terjadi pada pasien disebabkan oleh soalnya perempuan 30 tahun, ada bentol, gatel hampir di seluruh tubuh 2 jam lalu. Pasien mengeluh bibirnya jontor, matanya bengkak. Sebelum muncul keluhan tersebut, pasien habis minum nadik untuk nyeri pinggang. Nah, pemeriksaan pasiennya CM, hemodinamiknya stabil, bertindak shock. Status dermatologisnya ada urtikaria multiple generalisata dan angioedem. Reaksinya adalah ke pembahasan dulu ya. Jadi kalau drug reaction itu ada yang namanya efek samping, ada yang namanya intoleransi, ada yang namanya drug hypersensitivity yang diperantarai sistem imun, ada yang tidak diperantarai sistem imun. Kalau yang efek samping itu kayak misalkan mual, muntah. Kalau yang intoleransi itu kayak gangguan GI tract kayak misalkan gastritis atau diare kayak gitu ya. Terus kalau yang hipersensitivitas itu dia itu melibatkan adanya fase sensitisasi dan pengingatan atau memori imunologikal. Ada yang tipe immediate sama non-immediate. Kalau yang immediate ini dia dimediasi oleh IgA, di mana gambaran yang muncul adalah urtikaria, angioedem, dan reaksi anafilaksis. Kalau yang non-immediate, dia diperantarai oleh T-cell mediated, karena dia ada fase untuk memorinya. Nah, biasanya ini kayak SCS, TEN, DRESS, itu yang non-immediate atau tipe 4. Kalau yang immediate, tipe 1. Gitu. Kalau yang non-immediate, ini yang kayak tadi, misalkan gara-gara NSAID, karena inhibisi COX-1, dia jadi NERD. Kalau ada yang, misalkan karena aktivasi sel mas langsung, bisa urtikaria dan anafilaksis. Jadi anafilaksis ini bisa immune mediated ataupun non-immune mediated. Terus bisa juga karena cytokine release syndrome. Nah ini reaksi alergi ada tipe 1, 2, 3, 4 ada A, B, C, D. Yang tipe 1 itu perantaranya adalah IgE, di mana ini terjadi aktivasi dari sel mas. Contohnya adalah pada asma,
anafilaksis sistemik sama rinitis alergik. Tipe 2 dan tipe 3 itu diperantarai oleh IgG. Perbedaannya dia itu kalau yang tipe 2 ini dia sama 3 itu sama FCR dan plus sel, tapi kalau yang tipe 2 ini melibatkan mekanisme fagosit sama NK sel. Kalau yang tipe 3 melibatkan aktivasi komplement. Kalau yang tipe 2 ini contohnya kayak anemia hemolitik, trombositopenia karena obat, kayak gitu. Terus kalau yang tipe 3 ini kayak serum sickness. Nah, kalau tipe 4 ada ABCD, ini tergantung dari sel efektornya sama imun reaktannya. Nanti bisa dilihat sendiri. Behcet itu masuk 4D, terus tuberkulin itu masuk 4A. Biasanya sering keluar ini tuberkulin ya. Tuberkulin reaksi melibatkan apa gitu. Berarti reaksi persensitivitas tipe 4A kalau disuruh pilih. Yang sitotoksik itu berarti tipe 2 ya, Mas ya? Iya, sitotoksik tipe 2 harusnya. Oke. Ada aktivitas NK sel. Tuh, ini sama. Aku tulisannya nggak jelas tadi. Lanjut ya. Nanti dihafalin aja ini. Pasti Tuh, keluar. ini sama soalnya. Pelepasan mediator histamin sama persis kayak tadi. Jadi, pelepasan mediator histamin dari sel mas yang diperantarai oleh IgA. Kayak gitu. Lanjut ya. Terus pertanyaannya, pilihan terapi untuk pasien tersebut. Ini eksaserbasi bukan aku yang ngetik ya. Ini dari soal sebelumnya. Soalnya 40 tahun, datang sesak napas. Sesaknya hilang timbul, suara napas mengi. Muncul pada malam hari, tetapi dalam 1 minggu ini serangan sesak napas siang hari muncul 3 kali, berarti memberat. Harus menggunakan obat semprot pelega. Terus di soal ini tidak ada data dia menggunakan controller atau tidak. Pasien datang dengan keadaan kompos mentis, tampak sesak napas, RR28, nadi 110, tensinya normal, dada normal chest. Perkusi personor, suara dasar menurun, inspirasi memanjang. Apakah terapi pilihan untuk pasien tersebut? Nah, ini kalau settingnya IGD, jawaban soalnya D itu betul. Tapi kalau settingnya pasien ini, masih mungkin kan dengan keadaan kayak gini pasien kontrol ke poli, jawaban D itu salah. Yang benar jawabannya A, tapi kurang lengkap. Harusnya low dose LABA plus ICS dan kombinasi SABA bila eksaserbasi. Untuk review dulu, untuk asma sendiri, asma ini adalah suatu disease atau penyakit dengan banyak variasi atau fenotip. Karakteristiknya adalah inflamasi saluran nafas yang kronik. Nah, ada 2 faktor penting atau 2 kunci penting tampilan atau gambaran asma. Yang pertama ini adanya riwayat dari gejala respiratori, dan yang kedua adalah adanya bukti dari keterbatasan ekspirasi jalan nafas. Kayak gitu. Nah, kalau yang gejalanya ini, contohnya wheezing, nafas pendek, dada terasa ketat atau batuk, intensitasnya bervariasi. Kalau yang variabel expiratory airflow limitation, ini dia biasanya diperiksa pakai spirometri. Gitu. Nah, terus kalau yang ini ada apa? Untuk diagnosisnya ada histori, sama yang keduanya tadi ini ada bukti bahwa ada gangguan airflow atau airflow limitasi. Kalau kuncinya itu kalau dilakukan bronchodilator test, FFV1-nya ini akan meningkat lebih dari 200 mili dan ya bukan atau lebih dari 200 mili dan 12% setelah bronchodilator test. Terus atau kalau nggak bronchodilator test, misalkan pasien yang nggak kita spirometri, FFV1 ini meningkat 12% dan 200 mili setelah 4 minggu pemberian antiinflamatori. Gitu. Atau kalau pasien yang sedang dalam serangan terjadi peningkatan respon yang signifikan saat dengan bronchodilator. Sorry. Kalau pasien yang sudah lama asmanya atau long standing atau sedang eksaserbasi karena infeksi virus, ini biasanya hasil bronchodilatornya ini nggak responsif. Next.
Ini untuk penegakan diagnosisnya, pasien dengan gejala respirasi ada atau enggak. Kalau ada, kita tanyakan untuk riwayatnya dan pemeriksaan asma. Kalau tidak ada, dilakukan anamnesa lebih lanjut untuk kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi. Nah, terus kalau ada, pasiennya ditanyain udah pakai ICS atau belum, atau terapi asma atau belum, kayak gitu. Kalau yang udah pakai terapi, dia itu nggak bisa di bronchodilator test, jadi harus dilakukan di tes apa namanya saat di terapi kita bisa adjust dosisnya baik naik ataupun turun buat ngetes respon asmanya. Gitu. Nah ini kalau settingnya dia ini di poli bukan di IGD, berarti kan dengan adanya terbangun setiap malam aja, dia itu sudah masuk step 3, baik di track 1 ataupun track 2. Nah, tapi kalau di track 1, dia itu low dose maintenance ICS plus formoterol. Formoterol kan laba juga sebenarnya. Terus reliever itu kalau perlu ditambahkan low dose ICS formoterol. Tapi kalau di track 2 ini sesuai. Kalau masuk step 3 dikasih maintenance-nya pakai low dose ICS plus laba, dan untuk relievernya bisa dikasih ICS SABA atau dikasih SABA jika perlu. Kalau settingnya di IGD, pasien ini masuk kriteria mild or moderate karena pulse rate-nya kan 110 tadi. Nah, di sini pulse rate-nya masih 100/120. Terus pasien ini juga dari soal lebih nyaman duduk daripada berdiri. Pasien ini juga masih sadar. Jadi ini masuk kriteria mild. Kalau mild, terapinya adalah pemberian SABA, itu setiap 20 menit selama 1 jam, dan ditambahkan steroid oral, prednisolon, kalau untuk dewasa, dosisnya 40-50. Terus dikasih oksigen. Kayak gitu. Jadi di soal ini, kalau settingnya ini di poli, jawabannya A. Tapi tanda kutip, laba dan ICS ini low dose. Dan kombinasi SABA bila terjadi eksaserbasi. Kalau settingnya di IGD, jawabannya SABA. Tapi SABA-nya harus dilengkapi kata-katanya. SABA tiap 20 menit selama 1 jam, terus ditambah low dose prednison, 40-50 mg. Gitu. Ada yang mau ditambahkan, guys? Lanjut Mas, ya. kalau Nah, bedanya step 1 sama bedanya yang track 1 sama track 2 ini apa ya Mas jadinya? itu Dokter Rahmanu tuh pernah jelasin, cuman aku nggak seberapa ini Aku sih kurang paham yang tuh. dia jelasin. Maksudnya itu kapan kita ngelihat yang track 1, kapan yang track 2? Nah, itu coba. Will, ya apa Will? Boleh apa namanya kalau rekomendasi bilang sebaiknya pakainya mulainya track 1, tapi ada pilihan memang track 2. Itu loh bedanya tuh di apa dia bisa kalau yang track 2 tuh relievernya kan ada yang kayak SABA ini loh. Kalau 1 ini udah langsung pakai ICS formoterol. Jadi apa? Corticosteroid gabungan sama laban. Dia walaupun itu juga dia jadi satu gitu loh. Jadi apa namanya? Apa treatment apa namanya ya? Kayak fix apa ya gabungan treatment aku lupa lagi namanya. Itu dipakai controller sekaligus dipakai sebagai reliever. Kalau yang bawah ini kan ICS terus habis itu controllernya pakai SABA. Nanti bisa ICS saja atau ICS SABA, controllernya boleh ICS SABA atau ini yang lama atau yang baru nih ya? Yang baru ini. 2023 kayak gitu. Kalau yang di atas tuh semua ICS mainannya ICS formoterol, tapi dosisnya gitu loh. Kayaknya Apa buat namanya? pasien ini sih cocok pakai yang track 2 ya, karena dia kan serangannya meningkat ya. Jadi maksudnya harus Sebenarnya dikasih reliever dulu nggak sih? Karena kalau ini kan ada ininya nih, tulis di ICS bawahnya. formoterol tuh bisa untuk reliever juga gitu loh, Mas. Iya Apa sih sih, namanya? iya. Apa treatment ya? Apa M apa? Duh, aku lupa belum ini. Pokoknya jadi tapi kalau di Gatan seingatku tuh ditulis lebih direkomendasikan track 1 sebenarnya. Gitu. Iya. Tapi kalau di soal bisa muncul track 2 yang jadi pilihan. Ya mungkin kalau sebelumnya ya udah ini ya. Mm-mm. Oke. Karena yang A ini benar juga gitu. Next ya. Nah, yang ini kalau ini jelas dari awal soalnya. Seorang perempuan 20 tahun datang ke IGD. Nah, di 110
RR24, pasiennya sadar, terus ada riwayat asma. Nah, ini jelas jawabannya A. Inhalasi agonis beta 2 kerja pendek. Kenapa? Enggak, Mas, enggak. Kerja pendek diulang 20 menit selama 1 jam, terus kortikosteroid sistemik setara prednison 1 mg per kg/BP. Gitu. Ini jelas ya. Ini masuk ke sini. Terus, udah ya aku ya? Iya Mas, sampai 69 doang. Ya, aku udah. Thank you. Thank Ada you Mas tambahan? Ucu. Balik Mas, balik soalnya aku lihat Mas. Nah, kalau ini settingnya jelas, Andre. Ini, Drew. Pertanyaannya ini masuknya ke IGD. Kalau yang tadi kan nggak jelas, ke poli atau IGD. Berarti Sabah diulang tiap 20 menit selama 1 jam ya. Tambahi IV. Oh iya IV. Oral, Drew. Oral. Oke. Kilo. Oke Mas, tak baca di anu aja. Thank you. Oke, thank you guys. Aku stop share. Siapa ini? Aku tak? Ya boleh kok. Ya wes, ayo. Belum sholat. Rodok angel ya. Sorry Mm-mm. kalau nggak anu ya nanti guys. Mm-mm. Ini nomor 36 ya. Pos vaksin Moderna 1 hari kemudian nyeri dada ke IGD dan dilakukan EKG. Nggak ada gambarnya, tapi ST elevasi V1 sampai V6. Kondisi KIPI yang terjadi adalah, nah nih. Terus aku mencari, ternyata kan kalau Moderna itu kan mRNA. Jadi memang ada kasusnya. Dia itu miokarditis. Jadi kalau di CDC itu miokarditis itu dibagi jadi 2, probable sama confirm. Jadi kalau yang probable itu ada satu keluhan baru atau memberat, baik itu nyeri dada, nggak nyaman atau rasa ditekan, terus sesak napas, palpitasi, terus sampai sinkup, dan lebih dari 1, ya troponinnya meningkat, EKG yang abnormal, terus fungsi jantung yang tidak normal dari eko, terus MRI-nya ada gambaran miokarditis yang konsisten, dan no other identifiable cause. Jadi tidak ada apa namanya penyebab yang lain. Nah, kalau confirm itu apa namanya dari bedanya probable sama confirm itu dari histopatologinya. Jadi kalau confirm ini sudah di kayak di PA gitu loh. Gitu. Nah, kalau sama DD-nya itu yang sering kan perikarditis ya. Kalau perikarditis itu lebih spesifik apa namanya eh, keluhan sama EKG-nya ya keluhannya yang sering kita tahu ya kayak nyeri dadanya akut terus ada apa namanya eh pleuritic chest pain gitu kalau nggak salah ya terus dari pemeriksaannya ada perikarditis rap ini terus ya ST elevasi atau PR depresi di EKG-nya tuh. Jadi kalau misalkan apa namanya miokarditis ini, ya aku nyari EKG-nya itu enggak ada gambaran yang kayak spesifik. Kalau perikarditis itu kan ST elevasi di semuanya. Nah kalau perikarditis itu aku gak terlalu nemu yang anu ya guys. Jadi seringnya itu memang ST elevasi sih. Jadi kalau yang digambar ini tuh kayak ada ST elevasi, terus ada T inversi, ada juga yang PR depresi kayak gitu-gitu. Tapi kalau yang di samping ini, kalau apa namanya akut perikarditis, yang perikarditis kan ya ST elevasi di semua lidnya tuh. Jadi memang tidak terlalu jelas kalau dari EKG-nya ya. Berhubung aku tidak bisa terlalu baca EKG-nya, ya aku nyari aja yang berhubungan sama vaksin Moderna itu. Kok ternyata di jurnal ini tuh miokarditis yang lebih apa namanya lebih sering muncul karena vaksin Moderna itu. Jadi jawabannya miokarditis. Kalau misalkan mungkin di EKG-nya ini gambaran ST elevasi di semua lid ya mungkin lebih ke arah perikarditis sih. Gitu. Terus aku tuh nggak nemu ya guideline KIPI itu kok baca di mana ya, Rek?
Eba, Gatan Kipe Eba yang buat. Nah iya, Lali ya aku di mana ya aku kemarin nyari itu aku pas nyari di bikin proposal. nggak ada. Terus nyari punyanya pediatri pun kayaknya kok anu ya, nggak ada yang paten gitu loh. Ya 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 Nanti ya. Gak apa-apa coba sih kok. tak Nanti anunya. cari lagi kita lihat dulu. Oke, tak lanjut dulu ya. Nah ini harusnya ke THT ya. Laki-laki pilek hidung tersumbat, sekreserus dan polibidung. Terus ya mungkin ditanya apa namanya termasuk jenis rinitis alergi yang di mana. Nah di soal ini tuh udah dijelasin sama yang buat. Jadi rinitis alergi itu memang kalau di apa namanya mana ya di PABD itu kemarin. Nah, nah ini rino mana sih? Kok aku nggak nulis di sini ya. Nah, di sini aja, Wis. Jadi memang dia dibagi intermittent sama persisten. Jadi kalau intermittent itu kurang dari 4 hari per minggu atau lebih kurang dari 4 minggu tiap kali episode per episodenya. Dan persisten itu lebih dari sama dengan 4 hari per minggu dan lebih dari sama dengan 4 minggu per episodenya. Tuh. Dan memang dibagi ringan, sedang, berat. Terus, nah ini sesuai guideline-nya ini ya, ARIA. Jadi memang rinitis alergi itu alergi rinitis. AR ini alergi rinitis itu dibagi. Jadi yang persisten itu dia lebih simptomsnya itu muncul lebih dari 4 hari per minggu dalam minimal 4 minggu berturut-turut. Nah, tapi pasiennya ini juga apa namanya bisa memiliki gejala sepanjang hari. Itu yang persisten. Terus kalau yang ini yang IAR, sorry, kelewatan. IAR itu intermittent allergy rhinitis. Ini characterized by simptomnya ini kurang dari 4 hari per minggu atau less than kurang dari 4 minggu berturut-turut. Jadi kalau yang intermittent kurang dari 4 hari per minggu atau kurang dari 4 minggu berturut-turut. Kalau yang persisten lebih dari 4 hari dan lebih dari 4 minggu berturut-turut. Tuh kalau yang apa namanya intermittent dan persisten. Terus kalau yang vasomotorinitis ini salah satu penyebab yang paling sering dari non allergic rinopati. Jadi dia ini tandanya itu tidak adanya respon imun yang dimediasi oleh IgE. Jadi berbeda dengan rinitis alergi. Bedanya cuman IgE-nya saja. Jadi kalau IgE apa namanya rinitis alergi itu dimediasi oleh IgE, kalau vasomotor ini enggak. Terus yang vasomotor ini sebenarnya termasuk diagnosis eksklusional. Jadi kalau misalkan yang lainnya belum tegak, ini tidak bisa, belum disingkirkan, ini tidak bisa dijadikan sebuah diagnosis. Itu kalau yang rinitis vasomotor atau non allergic rinopati. Nah, terus ya ini yang tadi ya apa namanya keluhannya yang intermittent sama persisten. Terus keluhannya ini ada yang ringan, ada yang sedang, berat. Yang ringan ya mulai yang apa namanya tidurnya masih bagus, tidak terganggu aktivitas sehari-harinya. Tapi kalau yang sedang, berat itu sampai tidur terganggu sama aktivitas sehari-harinya juga terganggu. Nah, terus ini aku cari di PABD ya. Jadi kalau di PABD itu bilangnya rhinosinusitis itu di pilihannya tadi mana ya? Oh nggak ada. Jadi dia itu ada apa namanya? Kalau rhinosinusitis kronik itu harus memenuhi dua faktor mayor dan minor. Jadi dia disebut rhinosinusitis kronik kalau misalkan ada 2 atau lebih faktor mayor atau 1 mayor 2 minor. Jadi faktor mayornya ya ini adanya mukanya nyeri, terus terasa kayak tertekan, tersumbat di muka, ya keluhan-keluhan orang yang apa namanya hidungnya buntu gitu ya. Terus sering juga yang sering dikeluhkan pasien kan postnasal drip ini. Nah terus kalau rhinosinusitis itu kalau di PABD itu dibagi ya akut, subakut, terus ada yang rekuren, kronik, sama eksaserbasi akut, kronik, eksaserbasi akut. Tuh.
Jadi apa namanya seringnya itu disebabkan oleh bakteri. Jadi antibiotik ini bisa diberikan pada pasien yang mempunyai gejala sedang atau berat. Sementara kasus ringan ya umumnya sembuh tanpa antibiotik. Terus sinusitis akut pemberian antibiotiknya 10 sampai 14 hari. Terus tergantung dari ketersediaan. Tapi yang dipakai sebagai lini pertama itu amoksisilin dosis tinggi. Ini nggak disebutin sih, tapi di PABD dosisnya berapa. Atau amoksiklav, klaritromisin, dan asitromisin. Tuh. Terus kalau misal gagal bisa dipakai sampai dengan cefalosporin generasi ketiga. Terus bisa juga ada pilihan dekongestan oral atau topikal. Ini tidak melebihi 5 sampai 7 hari. Tuh. Terus kortikosteroid oral atau nasal diberikan untuk mengurangi inflamasinya. Terus suportif lainnya ya irigasi atau semprot pakai air garam. Tuh. Oke, udah guys. Ada yang nambahin mungkin? Soalnya cuman satu kalimat gini tok nih. Ini yang bisa polip hidung, iya sih maksudnya. Terus mana mas? Aku nggak tahu. Aku belum nyari sih ini polibidung ini nyambungnya sama yang maksudnya nyambung apa enggak sama rinitisnya. Apa sama yang sedang berat karena mengganggu mengganggu terbangun dan lain-lain gitu ya karena ada polipnya. Oh ya mungkin ya. Ya mungkin ya. Ya mas pokoknya ngerti soalnya ya gak jelas. Mm-mm. Oke, tak lanjut dulu ya. Terus ini pasien dengan komtes positif, bilirubin totalnya 10,6, patofisiologinya bagaimana? Berarti ini kan termasuk yang sitotoksik ya. Kalau sitotoksik kan kita tak diagnosanya kan AIHA, jadi termasuk yang sitotoksik. Ya, ini seperti yang tadi dijelasin Mas Ucup ya. Jadi apa namanya? Kalau di PubMed itu tipe 1 itu nama lainnya kan IgE mediated. Terus kalau tipe 2 itu sitotoksik atau IgM IgG mediated, bisa dua-duanya. Lah tipe 3 itu IgM IgG imun kompleks. Jadi seringnya imun kompleks kalau tipe 3 lah, sedangkan tipe 4 itu kan yang reaksi hipersensitivitas yang tipe delay atau T-cell mediated. Nah, itu yang tipe 4. Jadi kalau di kasus ini kan dia AIHA. Lah AIHA ini kan yang apa namanya? Tipe 2 karena dia sitotoksik. Itu. Yang tipe 1 tadi ya IgE mediated. Jadi keluhan pasiennya itu anafilaksis. Kalau tipe 3 itu imun kompleks ya komplement. Jadi seringnya SLE. Kalau tipe 4 ini yang kronik, delayed hypersensitivity. Salah satunya ya dermatitis kontak, alergi. Kalau tipe 4B ini ya salah satunya ya DRESS karena dia eosinophilic reaction ya, 4B yang ini. Oke, ini tadi udah ya. Lanjut dulu ya. Oke, pasien on terapi TB saat ini klinis SLE-nya muncul. Pemeriksaan yang diperlukan adalah, nah ini udah ada ininya ya. Apa itu jenenge? Tulisan drug induced SLE-nya. Jadi dia masuk yang DIL. Nah, kalau DIL itu yang bedanya sama SLE itu apa? Ya kalau DIL ini lebih seringnya itu pasien-pasien yang usia 50 sampai 70 tahun. Terus tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Terus kalau apa namanya? Kliniknya itu clinical course-nya itu dia kronik terus kambuh-kambuhan kalau SLE. Terus kalau drug induced lupus ini dia membaik kalau misalkan obatnya dihentikan. Dan keluhannya ya kalau SLE ya bisa dari ringan sampai berat. Kalau drug induced lupus ini seringnya itu ringan, sebagian besar ringan. Dan apa namanya? Keterlibatan organ kalau SLE itu dia jarang. Kok jarang? Apa itu sering, common? Kalau yang DIL itu dia jarang. Terus kalau
di cutaneous, SLE itu lebih dari 75%. Terus ya lebih spesifik kayak malares, discoid rash, oral ulcer. Terus kalau yang DIL itu cuma 25%. Dan yang lebih membedakan itu adalah antibodinya. Kalau anti dsDNA ya kita tahu yang spesifik ke arah SLE, dan kalau anti histon itu selain di yang sakit yang lain kalau nggak salah ya. Itu dia spesifik juga di DIL. Jadi lebih dari 95. Tuh. Jadi ya memang jawabannya di sini cuma anti histon sih. Yang lainnya enggak ada. Ini kayaknya tulisan tambahannya. Jadi lebih dari 90 sampai 90% SLE karena obat, terus OAT itu INH, terus bisa jadi penyebab juga. Nah, ini aku nemu kayak di itu sih. Di mana? Di Google. Jadi ada mnemoniknya itu Megaship E ini yang sering menimbulkan DIL. Jadi metil dopa, sulfa, hidralasin, INH, prokainamid, phenytoin sama etanercept. Terus ditambah juga obat-obatan ATD, anti tiroid kayak PTU atau metimasol. Tuh, ada tambahan? Nggak ada, tak lanjut ya. Ini. Nah, ini. Jadi dia laki-laki rencana ke Afrika, imunodefisiensi. Jadi pakai terapi imunosupresan. Jadi yang tidak boleh diberikan adalah, ya berarti kalau dia imunosupresan sama kayak tadi B20, itu kan kontraindikasinya adalah vaksin hidup. Jadi yang tidak boleh diberikan dalam hal ini yaitu yellow fever. Ini kayak yang tadi punyanya Mas Ucup ya. Jadi tifoid itu kan boleh, pneumokokus ini boleh, P, PCV sama PPSV itu, terus meningokokus sama hepatitis boleh. Yellow fever ini salah satu vaksin hidup. Jadi termasuk kayak MMR, varicella, polio sama BCG. Yes. Tuh, lanjut lagi ya. Ini 45 tahun, ruam di wajah, ruam berbentuk koin, terus nyeri sendi, rambut rontok, pembelasaran KGB. Nah, diketahui mengalami gejala ini setelah mengkonsumsi beberapa macam obat terkait masalah jantung dan darah tinggi yang dia alami. Nah, antibodi berikut yang erat hubungannya dengan kondisi pasien ini adalah, nah ini dihubungkan juga dengan DIL ya, drug induced lupus sama seperti yang tadi. Jadi ya pilihannya adalah antihiston. Karena kalau anti dsDNA kan SLE, terus RNP ini Renaud, RO ini Rola, Antiro, ini Sjogren, terus APS ya, antiphospholipid syndrome. Tuh, oke. Sama kayak yang tadi, lanjut lagi. Ini terakhir kayaknya ya. Oh iya. Jadi ini perempuan atau laki-laki nggak tahu keluhan tensi tangan kanan dan tangan kiri berbeda. Diagnosisnya apa? Nah, kalau tangan kanan kiri beda ini ya udah jelas ke arah ke Takayasu. Jadi kalau di Takayasu ini sesuai kriteria ACR yang tahun 90 ini aku nemunya ya. Jadi dia harus memenuhi 3 dari 6 kriteria. Jadi kriterianya itu usianya kurang dari sama dengan 40 tahun, ada claudicatio ekstremitas, terus berkurangnya pulsasi dari arteri brachialis, terus ada perbedaan tekanan darah, terus ada suara bruit di arteri subclavia atau aorta, terus ada abnormalitas dari pemeriksaan arteriogram. Nah, itu ya. Jadi kalau kurang dari 40 tahun, ini ya definisinya dia berkembang keluhannya itu kurang dari 40 sebelum usia 40 tahun, terus memberat keluhannya ini kalau misalkan apa namanya? Kalau misal dia kelelahan itu akan timbul keluhan tidak nyaman di satu atau lebih otot di daerah ekstremitas pada saat digunakan, dan khususnya ini tangan ya, upper ekstremitas. Terus yang terkait pulsasi arteri brachialis ini, dia pulsasinya ini dirasa melemah salah satu atau kedua tangan.
Terus perbedaan antara tekanan sistolik ini lebih dari 10 antara tangan kanan dan tangan kiri. Terus ini bruitnya ya pada saat auskultasi terdengar. Terus kalau arteriografinya ini didapatkan penyempitan atau ada buntu di area aorta. Jadi terutama di cabang primer atau arteri besar di daerah proksimal dari ekstremitas atas atau bawah yang tidak disebabkan oleh kondisi arteriosklerosis, fibromuskular displasi, atau penyebab lainnya. Tuh. Terus tipenya itu ada 6. Tipe 1 itu apa namanya? Keterlibatan dari bedanya itu dibedakan tipenya berdasarkan keterlibatan pembuluh darahnya. Kalau tipe 1 itu cabang dari aorta ya. Terus kalau tipe 2A itu aorta ascendent, aortic arch, jadi kayak apa namanya? Lengkung aortanya itu dan juga cabangnya. Kalau tipe 2B ini 2A ditambah dengan aortic apa namanya? Thoracic descending aorta. Kalau tipe 3 ini tipe yang thoracic descending aorta ditambah dengan abdominal aorta atau arteri renalis. Terus tipe 4 ini ya abdominal aorta dan atau arteri renalis. Tipe 5 gabungan antara 2B dan tipe 4. Tuh. Jadi ya memang kalau keluhan tensi tangan kanan dan tangan kiri ini ya diagnosanya ke arah Takayasu. Itu. Kalau yang arteritis temporal ini kan keluhannya lebih ke kayak nyeri di daerah kepala yang lama, terutama kepala daerah yang ya temporal ini ya arteritis temporal. Terus kalau Wegener ini yang keluhannya di daerah hidung, gejala-gejala hidung. Kalau Churg Strauss ini yang eosinofilia itu kalau nggak salah eosinofil Asma. ya berhubungan dengan eosinofilan gitu. Nah ini juga sama. Oke, aku sudah. Ini sholat dulu ta. Yang lain kayaknya udah ini. Iya, sholat dulu aja kali ya. Kita Iya, lanjut. Hari ini nggak ada dokter pos kan ya? Nggak ada mas. dilanjut. Jam 7 kali ya, atau habis Isya jam 7:30. Isya tuh jam 7:15, jam 7:08. Oke. Oke, Terima thank you kasih. guys.